Publik tanah air bahkan dunia mungkin cukup dibuat heran dengan cara kerja dari PSSI. Gimana enggak, hampir tiap bulan nama-nama pemain keturunan terus muncul dan diantaranya pun sukses dinaturalisasi oleh Federasi Tanah Air. Menariknya, nama-nama yang resmi memperkuat Timnas Indonesia merupakan pemain yang secara kualitas benar-benar oke untuk level Asia. Terbaru, skuad Garuda juga berhasil menggait dua pemain top Eredivisie, Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Keduanya diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang harapannya bisa melakoni debutnya di laga kontra Bahrain dan Cina Oktober nanti. Kehadiran pemain keturunan grade A ini tak hanya mencuri perhatian publik tanah air, dunia pun geleng kepala dengan susunan pemain yang dimiliki Indonesia saat ini. Tapi yang nggak cuma geleng kepala karena takjub, masih ada juga beberapa pihak yang malah melontarkan kritikan tajam dengan program yang dijalankan PSSI ini. Tak bisa dipungkiri, banyaknya pemain naturalisasi dalam skuad Garuda memang terjadi sejak masa kepelatihan Sintayong. Hal ini lantas tak hanya menuai kritik atas program naturalisasi, tapi Sintayong juga jadi sasaran empuk dari pihak-pihak yang tak silau dengan prestasi tim Merah Putih. Terbaru, pengamat olahraga Hifni Hasan secara langsung menyampaikan kritikannya saat berhadapan dengan Sintayong di salah satu acara penghargaan. Dalam kesempatan tersebut, Hifni Hasan menyoroti kebijakan pelatih asal Korea Selatan ini yang dianggap terlalu mengandalkan pemain naturalisasi. Tak hanya mengatakan itu, Hifni Hasan juga menegaskan bahwa ia adalah salah satu pihak yang paling vokal menentang kebijakan naturalisasi pemain di timnas. Saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Menurutnya saat ini terlalu banyak pemain naturalisasi yang masuk ke skuad Garuda dan ia dengan tegas meminta Sintayong untuk menghentikan tren ini. Polemik yang kembali memanas ini lantas memicu emosi netizen tanah air. Mereka tidak terima dengan apa yang diungkapkan Hifni Hasan hingga meminta sang pengamat tak usah lagi mengurus sepak bola Indonesia. Tak sampai di situ, Hifni parahnya menyebut bahwa netizen-netizen yang menyerangnya di media sosial merupakan oknum buzzer. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong, itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya mungkin. Waduh, Pak, pecinta timnas kok dibilang buzzer? Masa iya ratusan ribu warga yang cinta timnas Indonesia dibayar Sintayong? Di lain sisi, hujatan yang langsung dilontarkan Hifni Hasan itu juga langsung dimengerti oleh Coach Shin yang juga hadir dalam acara tersebut dan duduk di samping sang penerjemah. Pelatih berusia 53 tahun itu hanya bisa tersenyum lepas setelah diartikan lebih jelas oleh JJ. Usai acara tersebut, beberapa awak media pun menyinggung soal polemik itu, tapi Sintayong dengan tenang justru meminta pecinta sepak bola tanah air untuk melihat sudut pandang yang lebih besar. Berkat bantuan Jay Ises dan kawan-kawan, Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dan jika itu terjadi, Timnas Indonesia juga otomatis akan naik kelas. Sementara itu, PSSI sendiri sejatinya tidak hanya fokus mendaratkan pemain keturunan. Demi memajukan prestasi sepak bola tanah air, beragam cara sudah dilakukan oleh PSSI seperti memperbaiki kualitas kompetisi dengan menggunakan VAR, penggunaan wasit asing hingga menggalakkan kompetisi sepak bola usia muda seperti Elite Pro Academy. Upaya PSSI ini juga direspon apik oleh Coach Shin dengan membuka pintu lebar-lebar untuk pemain Liga 1 bergabung dengan skuad Garuda. Meski dua pemain naturalisasi baru yaitu Miss Hilgers dan Eliano Reinders akan segera bergabung, Sintayong pun mengaku masih akan terus memantau Liga 1 untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Yang baginya terpenting adalah para pemain mampu membuktikan kapabilitasnya di lapangan. Melihat solidnya kepengurusan Timnas Indonesia seperti ini, sepertinya benar-benar aneh kalau masih ada saja pihak yang melontarkan kritik tanpa dasar. Tuduhan tak berdasar termasuk menyewa buzzer ini hingga membuat pengamat sepak bola tanah air lain yakni Binder Singh alias Bung Binder mendadak memberontak tidak karuan menyikapi tuduhan tersebut. Pria yang akan disapa Bung Binder itu mencoba mengungkapkan kekesalannya lewat story Instagram pribadinya.
Dalam postingannya, Bung Binder merasa aneh dengan pihak-pihak tertentu yang menyudutkan Sintayong dengan tuduhan tak berdasar seperti menyewa buzzer. Bung Binder menganggap Sintayong tentu tidak memiliki waktu banyak untuk mengurusi hal demikian. Oleh karenanya, ia memberikan kritikan tajam terhadap pihak yang kerap kali memicu kontroversial yang mengarah kepada timnas Indonesia besutan Sintayong. Isu mengenai pemain naturalisasi ini tak akan habis dibahas oleh oknum-oknum yang berseberangan dengan STY. Meski performa timnas Indonesia terus meningkat, polemik ini akan tetap memicu perbincangan hangat. Padahal pemain-pemain naturalisasi yang dibawa Sintayong pun bukan pemain sembarangan. Mereka memiliki garis keturunan Indonesia dan ingin membela tanah leluhur mereka. Saat ini PSSI pun berupaya agar proses naturalisasi Mitch Hilgers dan Eliano Reinders bisa cepat selesai. Pekan depan keduanya akan diambil sumpah jadi WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Langkah cepat ini dilakukan oleh Kemenkumham karena Hilgers dan Eliano saat ini masih disibukkan dengan agenda klub, yang mana keduanya masih memperkuat klub masing-masing di Liga Belanda. Diketahui Hilgers saat ini tercatat membela FC Twente, sedangkan Eliano memperkuat sesama tim Eredivisie PIC Zwolle. Harapannya ini jadi kabar baik buat supporter timnas Indonesia, sebab tim Merah Putih memang membutuhkan tenaga Hilgers dan Eliano untuk menambah kedalaman skuad untuk menghadapi laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.